Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat Buya Helmi pencinta amalan dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan dan luaskan rizkinya, serta Allah jaga kesehatan dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas suatu pohon yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di bawah arasnya, yaitu dengan nama pohon Sidratul Muntaha. Kenapa Allah ciptakan pohon Sidratul Muntaha? Untuk apa Allah ciptakan? Dan apa khasiat dan manfaatnya bagi kehidupan hamba-hamba Allah? Simak kontennya sampai selesai agar tidak gagal paham dalam memahami konten ini. Dan jangan lupa, Al-Fakhir Buya Helmi menghimbau dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang belum memberikan motivasi dengan cara subscribe, dengan kerendahan hati, Al-Fakhir Buya Helmi memohon dengan keikhlasan untuk mendukung selalu konten ini agar algoritma YouTube Buya Helmi berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dengan cara subscribe, like saat menonton, share jika bermanfaat karena mendapat pahala, dan jangan lupa komen jika ingin bertanya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Istilah pohon Sidratul Muntaha mungkin telah banyak diketahui sebagian kecil orang, khususnya umat muslim. Keberadaannya sendiri pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Pada penggambarannya, Sidratul Muntaha alias pohon tersebut disebut menjadi tempat yang luar biasa dan berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidrah. Dari Anas bin Malik, an Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak untuk melihat sebuah pohon yang bernama Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indahnya pohon Sidratul Muntaha. Selain itu, terdapat juga sebuah kisah yang banyak diyakini
terkait pohon Sidratul Muntaha yang Allah ciptakan kepadanya. Layaknya seperti pohon lainnya yang ada dan pernah kita lihat di dunia ini. Pohon Sidratul Muntaha sama seperti pohon yang lainnya. Dia memiliki daun, buah, hingga akar dan batang. Terkait keberadaannya, pohon ini disebut berada di ujung semesta dan terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha, sebuah pohon, adalah pangkal dari semua yang naik. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Menurut kisah Kabil Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Al-Muntaha di bawah aras. Sekali lagi, Allah menciptakan sebuah pohon Sidratul Al-Muntaha di bawah aras dengan jumlah daun yang sama banyaknya seperti jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Apakah itu dari jenis jin, malaikat, manusia, hewan? Intinya, daun yang terdapat di pohon Sidratul Al-Muntaha itulah jumlah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Keagungan dan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Sidratul Muntaha, pohon Sidratul Al-Muntaha tersebut, apabila telah gugur atau jatuh salah satu daunnya, maka itu bisa menjadi bertanda ajal makhluk yang tertulis di dalamnya segera akan menjumpai daun tersebut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kutipan tersebut mungkin sudah sering didengar. Meski demikian, hanya Allah yang Maha Esa, seseorang yang mengetahui waktu atau datangnya ajal makhluknya hanyalah Allah. Kullu nafsin dhaikatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti menemui akan dinamakan kematian. Berbicara terkait kematian, kerap muncul kisah pohon Sidratul Al-Muntaha yang Allah ciptakan sebagai penanda akhir hidup makhluk-makhluknya. Sebagaimana diuraikan yang pada awal konten ini tentang jumlah daun Sidratul Al-Muntaha yang cukup banyak dan menyebutkan banyaknya sama seperti jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Apabila seseorang makhluk telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari sebelum kematian tiba, waktu yang diputuskan oleh Allah. Setelah itu, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut yang bernama Israel. Jadi, pohon Sidratul Al-Muntaha memberikan suatu isyarat kematian bagi makhluk yang ada atau yang Allah ciptakan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Sekali lagi, Al-Fakhir Buya Helmi ulangi agar dapat dipahami dengan jelas, dimengerti dengan seksama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu pohon yang bernama Sidratul Al-Muntaha. Apa keistimewaan dari pohon yang bernama Sidratul Al-Muntaha tersebut? Keistimewaannya adalah sebagai berikut. Jumlah daun yang terdapat di pohon Al-Sidratul Muntaha sama banyaknya dengan jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Itulah keistimewaan dari pohon Sidratul Al-Muntaha. Apakah itu dari bangsa jin, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, dan sejenisnya, jumlah sama seperti makhluk yang Allah ciptakan dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai yaumil kiamah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun keistimewaan lainnya dari pohon Sidratul Al-Muntaha, setiap masing-masing daun, setiap daunnya ada nama-nama makhluk yang ada di muka bumi ini atau yang Allah ciptakan. Apabila seorang makhluk telah diputuskan ajalnya, dia akan wafat, maka umurnya tinggal 40 hari sebelum wafatnya dari waktu yang diputuskan oleh Allah menjelang ajalnya. Setelah itu, maka jatuhlah daun tersebut atas namanya. Misalnya, seorang wanita dengan nama misalnya Ria, sebelum 40 hari dari waktu ajalnya, maka daun itu dengan nama Ria jatuh dan diambil oleh malaikat maut yang bernama Ijrail. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah salah satu kebesaran atau keistimewaan dari satu pohon yang Allah ciptakan yang bernama Sidratul Al-Muntaha. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.